Sudah semakin dekat dengan kembalinya Kamen Legend dengan form terbarunya. Jadi sudah dikonfirmasi kalau Kamen Legend itu akan muncul minggu depan di series Kamen Gachart episode 33. Nah, benar kan? Sesuai dengan hitung-hitungan di pembahasan kemarin ya, tanggal 28 April. Tapi anak kadang bingung nih sama netizen-netizen nih guys ya, karena udah tak post info-info soal ini di fanpage duluan kemarin pagi. Jadi pas Legend itu udah balik, ternyata cukup banyak yang protes di sini ya. Kalau nggak balik, tetap diprotes juga. Bingung swear ya. Nonton kagak, protes iya ya. Bereaksi itu ketika ada update doang. Ya riset dulu lah minimal lah, baru berkomentar ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu. Biar tahu udah di build up-nya itu dari mana. Please banget jangan jadi orang bego ya. Soal pendapat Anda kemarin yang bahas First Look Legend, Anda udah ngungkapin teori-teori ya soal apakah kembalinya Kamen Legend itu akan mengganggu stabilitas cerita Gachart atau tidak. Nah, makanya tolong disimak dari situ juga ya. Atau boleh kembali ke video tersebut. Sebelum itu, mari kita nikmati dan bahas dulu episode kali ini. Langsung aja guys, kita bahas Kamen Gachart episode 32. Di awal pembahasan, kita akan membukanya dengan membahas Kloto. Menyambungkan dengan pertarungan terakhir dia ya, dengan Mas Bengkel yang berakhir dengan kekalahan karena efek dari penggunaan si Kamen Rider Dread Type 03 atau Sanshiki. Jadi dijelaskan lebih jelas oleh Atropos kalau spek dari Kloto itu tidak mampu menggunakan Dread sampai ke Sanshiki ya. Ya jadi speknya itu ya cuman segitu doang guys ya, makanya nggak bisa. Ibarat PC kentang lu yang masih Pentium dual core itu ya dipaksain install game Cyberpunk, ya matot lah ya. Apalagi Atropos di sini mengklaim sudah tidak membutuhkan jasanya Kloto lagi. Nah udah diginiin ya, pilihannya itu kembali lagi ke si Kloto. Jadi posisi dia udah di tengah-tengah kayak gini guys ya. Lakesis udah di kubunya si Bukyoka dan Mas Bengkel. Tinggal dia aja nih ya, si Kloto ini ya mau ikutan pindah apa enggak ya. Tapi menurut Anda di episode ini karakter dari Kloto ya cukup stabil dan juga on point ya. Sudah sering Anda jelaskan kalau Kloto ini tuh pride-nya itu tinggi ya. Jadi tujuan dia ya ingin bertambah kuat aja gitu ya. Sementara itu Hotaro bersama dengan Icho Renge dan Sabimaru menjalani rutinitas mereka, yaitu mengalahkan Malgam dan menangkap Kemi-Kemi yang tersisa. Nah, yang dilawan kali ini adalah Akumanokaris Malgam ya. Dan di sini yang Anda lihat Malgamnya itu bukan diciptakan oleh Atropos ya, melainkan Keminya sendiri yang ketarik secara alami oleh itikat kejahatan manusia. Seperti di awal-awal episode Gachart guys ya. Karena setelah Malgamnya dikalahkan ya jadi manusia jahat lagi, dan di case ini seperti seorang bapak-bapak kriminal gitu ya. Dimana juga pas bentuk Malgamnya kita lihat base bodinya masih warna abu atau silver itu ya. Nah udah beres ini, Hotaronya dilabrak sama si Kloto yang kebingungan ini ya setelah kejadian tadi ya yang sama si Atropos ya. Dia itu ngincar Hotaro ya pengen dikalahin aja gitu dan dapat kekuatan lebih banyak ya. Hotaro juga udah bilang, Gurion tuh udah nggak ada, pintu kegelapan juga udah ketutup ya. Buat apa lagi sih lu masih bertarung ya? Oke, kita pending dulu untuk bagian ini karena Anda mau melipir sedikit ngomongin Kamen Rider Legend. Jadi Legend siap muncul di episode mendatang guys ya. Tapi kisi-kisinya itu sudah ada loh sejak episode ini. Nah, diceritakan di dunianya Legend di mana ada si menara Aurora Curtained System itu sebagai pusatnya ya. Si Ryoka Jiki di dunia Legend ini yang menjadi si butler ya, atau pengawal setianya si Legend ini sedang meneliti power up item untuk Kamen Legend, yaitu si Legend Kamen Riser. Kaguyanya nggak muncul sama sekali di bagian ini ya. Bahkan di episode ini ya keseluruhan yang nggak muncul ya. Batang hidungnya sedikit pun ya. Ini kayaknya sengaja biar kemunculannya itu ya cukup epic di episode minggu depan. Nah saat sedang meneliti muncullah gerombolan pasukan jahat yang menyerang si Kajiki. Yes, ini adalah organisasi 100 dengan para pasukan Kashin-nya ya. Dimana setelah kepergian Big Boss mereka ya, si Storius kan ya di spin-off kemarin, mereka di sini ya masih bisa dibilang ya masih beraksi guys ya. Jadi para pasukan Kashin ini terlihat dipimpin oleh seorang komandan atau kapten gitu ya bernama Alpha. Pasti pada setuju juga kalau si Alpha ini orangnya itu mirip Woz. Mirip banget ya, gaya rambutnya kayak gitu ya, mukanya juga agak mirip-mirip ya. Jadi ya tujuannya jelas yaitu untuk mengambil si Legend Kamen Riser ya. Jadi memang ya ceritanya udah jauh-jauh hari juga si Legend dan juga si 100 ini ya selalu berseteru. Jadi si Legend ini ya last man standing aja gitu ya, bertahan dari serangan-serangan si organisasi 100 ya yang menyerang terus ya. Tetapi Legend Kamen Riser-nya di sini ketika mau diambil malah pindah dunia sendiri ya. Dan seperti biasa lah setiap pindah dunia itu selalu ada tirai yang kayak diket pindah-pindah dunia itu teman-teman ya. Nah, yang Anda percayai Legend Kamen Riser ini tuh mampirnya ke dunianya Gachart ya, dunianya Hotaro. Maka dari itu
setelah menyerang Kajiki tadi, organisasi 100 dengan pasukan Kashinnya itu jadi mampir juga ke dunia Gachard ya. Gara-gara ini mereka juga jadi punya objektif tambahan selain mengambil Legend Kamen Rider ya, yaitu mengalahkan Kamen Rider Gachard yang dianggap sebagai temannya Kamen Rider Legend ya. Karena kan Hotaro juga udah bangun relasi juga sama si Kaguya ya. Hotaro dan Kloto yang tadi berseteru jadi terlibat baku hantam sama para pasukan Kashin dari organisasi 100 ini ya. Jadi info penting buat episode ini, di mana di akhir bahasan kemarin juga Ana udah kasih tahu kalau sutradara aksi buat episode ini adalah Koichi Sakamoto. Perdana nih ya, debut di Gachard ya, Sakamoto ya. Makanya untuk semua bagian aksi di episode ini, Ana harus acung jempol ya. Setelah dipuaskan sama Gits Extra Geyser, terus juga Yamato Waking ya. Gak lama udah nonton itu, kita nonton Gachard episode ini. Sakamoto masih jadi si action directornya. Mantap banget ya. Jadi Hotaro ya dipaksa berantem dengan wujud manusianya. Ya walaupun beberapa Anda lihat sih bagiannya pakai stuntman teman-teman ya. Terus juga ada Sabiumaru nih dan Ichorenge yang biasanya cuma jadi tim hore ya gitu ya, di belakang, di samping ya. Di sini ya jadi cukup banyak aksi juga nih di episode ini ya. Jelas karena ini juga suruhan dan juga arahan Bapak Sakamoto. Sampai-sampai mereka juga ada bagian melawan para pasukan Kashin tadi ya. Jadi Kloto gimana? Wah, jangan ditanya. Si Mbak Miyahara Kanon seneng kayaknya ini di balik layar ya. Dia itu jagonya emang bela diri, dikasih sutradara aksi Bapak Sakamoto. Ya dia beraksinya ya cukup banyak lah ya. Paling banyak kayaknya di episode ini dan tanpa stuntman ya. Semua dilakukan oleh Mbak Miyahara Kanon seorang diri. Di tengah baku hantam ini ada sesosok yang misterius yang menggunakan kekuatannya dan memindahkan Hotaro, Kloto, dan juga para pasukan Kashin ke suatu dimensi yang merupakan sebuah labirin. Sosok misterius ini ntar Anda bahas di akhir pembahasan. Ya udah pada tahu juga sih siapa ya. Nah, ngelihat lokasinya ya awal-awal ya ketika si Hotaro ini pindah teman-teman ya di labirin ini dengan grading yang begitu, jadi inget Revised Legacy Kamen Rider Veil yang hancur itu ya. Lokasinya sama banget, tapi lumayan nih ya. Syutingnya itu jadi pindah-pindah lokasi terus ya. Kan labirin. Karena di setiap satu lokasi ada pintu yang kalau Hotaro itu masuk akan ngebawa dia ke tempat yang berbeda. Dan bahkan dia itu kayak dibikin muter-muter terus aja gitu ya. Namanya juga labirin ya. Di bagian inilah mulai terjalin relasi dan interaksi menarik antara Kloto dan juga Hotaro. Jadi Kloto yang masih dengan ego dan juga pride-nya ya. Dan dengan Hotaro yang super baik hati ya. Jadi sudah ketebak lah ya bagian-bagian seperti ini teman-teman ya. Apalagi di kondisi Kloto juga lagi lemah kan. Karena sebelumnya ya dia gagal lagi menjadi Dread Type Sanshiki ya. Hotaro di bagian ini dengan bacot no jutsunya yang baik hati ya. Menyampaikan poin-poin dan juga gacanya yang positif kepada si Kloto. Nah si organisasi 100 dengan pasukan Kashinnya juga pada kebingungan di labirin ini ya. Berarti labirin ini emang bukan dibuat oleh si 100, tapi kubu yang lain. Si sosok misterius tadi ya. Sembari masih mencari jalan keluar, Hotaro dan Kloto ya harus bertarung juga melawan para pasukan Kashin di labirin ini ya. Dan sudah pasti karena Sakamoto ada bagian bertarung lagi dengan wujud manusianya ya. Terus ada foam Gold Mechanicer ya. Keluar lagi di sini ya, foam yang cukup bulky itu. Salah satu foam favorit Ana. Sampai ke si Cross UFO X yang juga keluar lagi. Dan bagian ini menjadi bagian Kloto menyetujui ajakan kerjasama dari Hotaro untuk mengalahkan para pasukan Kashin ini. Udah, kita sekarang kerjasama dulu dan ngalahin si kroco-kroco ini. Baru soal poin masing-masing ya kita bahas nanti lah. Kira-kira begitu. Kashin yang originalnya pengawal dan tangan kanan Omagio jadi kroco di sini ya. Oh ya, kalau kalian notice armor Kashinnya agak berbeda ya dengan yang muncul pertama kali di Kamen Rider Gyo dan juga spin-off Gachard versus Legend kemarin. Jadi di bagian perutnya kalau Anda lihat kayak ada biru-birunya gitu, di lutut juga, terus jubahnya itu jadi kayak cuman sebelah dan tangan kanannya itu jadi merah. Asumsi Anda sih ini si para pasukan Kashin ini ya jadi tambah kuat juga gitu ya melihat ada perubahan di sini ya. Puncak dari kerjasama ini ketika Kloto itu berubah menjadi Kamen Rider Dread Type Nishiki atau Type 02 ya. Dimana dia itu hanya menambahkan Dai Ohni ke si Dread drivernya dan jadilah Dread yang ini. Ya udah, spek dia itu ya mentoknya sampai Type ini guys ya. Lebih dari itu nggak bisa ya. Langsung lemes kalau pakai Type 03 atau Sanshiki ya. Dread ya emang keren sih ya, dan Ana sih cukup suka ya si Nishiki ini keluar lagi atau di bagian Dai Ohninya keluar lagi. Jadi cuman pakai Type Nishiki ini aja para pasukan Kashin pada nggak berdaya dan dihabisin tuh satu-satu sama si Kloto. Tapi tetap ya balik lagi nih ke Kloto ya, dia itu pengen tetap jadi sekuat mungkin ya teman-teman ya. Jadi ya mengalahkan kroco-kroco seperti ini sih ya kayaknya nggak ada apa-apanya lah buat dia ya. Nah pas bagian ini tuh ada lagu apa?
Wacaca, wacaca, wacayovaya. Sudah pasti ya teman-teman ya, kita satu ekspresi semua mendengar insert song yang satu ini ya. Ditambahin lagi nih sama Hotaru yang berubah menjadi Platina Gachard. Dan nge-rider kick duaan si anggota Kashin yang terakhir yang ketakutan dan berencana mau kabur. Ini kayaknya si kaptennya si Alpha tadi ya. Nah, setelah Kashin terakhir ini dikalahkan, akhirnya Hotaru dan Kloto pun terbebas dari dimensi labirin tadi. Teorinya ya sepertinya sih diakibatkan dengan dua rider kick yang damage-nya besar ini sehingga menghancurkan dimensinya juga. Begitu mungkin ya. Sudah jelas Hotaru setelah ini ya memberi ajakan kerjasama kepada Kloto sambil mengeluarkan tangan dengan harapan bisa berjabat tangan mereka berdua. Tahu yang dilakukan Kloto apa? Tangannya Hotaru ditendang gitu Pak. Dan ajakan kerjasamanya juga ditolak mentah-mentah ya. Kata Kloto sih ya, tadi dia itu manfaatin Hotaru doang biar bisa keluar dari labirin katanya ya. Berikutnya mereka bertemu lagi ya, nanti berantem lagi ya. Nah, di momen inilah si sosok misterius yang ngasih dimensi labirin tadi muncul. Ini juga adalah sosok yang sama yang muncul di akhir episode kemarin dari si pintu kegelapan yang terbuka di dunia Uroboros, yaitu Raja Kegelapan bernama Gigis. Sudah jelas di bagian ini menjadi perkenalan dan dia ya sepertinya yang akan jadi final boss berikutnya di cerita Gachard ini. Apakah si Gigis ini akan jadi final boss sampai akhir? Nah, dia itu datang di sini dan memperkenalkan diri bersama Atropos. Ngapain sih Atropos masih dibawa-bawa ya? Berarti teorinya Atropos udah kenalan duluan sama si Dark King Gigis ini ya. Jadi tadi ngasih dimensi labirin udah, terus lanjut memberikan kayak tekanan gravitasi gitu ke Hotaru dan Kloto, dan terakhir dia itu memberikan kekuatan luar biasa kepada si Kloto. Dimana bentuk dari Kloto juga di situ berubah jadi ala-ala Mortal Kombat. Nah, katanya nama wujud Kloto yang ini adalah Kloto Rebis. Nah, Kloto itu ya bisa dibilang masih dapat porsi besar nih di cerita Gachard ini ya. Jadi ya sudah terjelaskan dari si power up yang dia dapat di bagian ini. Dan masih jadi musuhnya Hotaru. Pastinya nggak sabar lihat Kloto Rebis ini beraksi ya. Dan info tambahan juga, apakah kalian tahu pengisi suara dari Dark King Gigis ini siapa? Dark King Gigis disuarakan oleh Ryotaro Okiayu. Jadi salah satu voice actor favorit Ane yang masih tenar sampai sekarang teman-teman ya. Jadi peran-perannya udah banyak banget di dunia anime dan penting-penting semua. Mitsui di Slam Dunk ya. Mitsui itu karakter favorit Ane tuh di Slam Dunk ya. Terus Kizaru di One Piece. Terus ada Toriko juga ya, pemeran utama tuh kan. Zero di Mega Man. Dan yang paling Ane suka dan masuk banget ya suaranya sama Dark King Gigis ini adalah suaranya Scar di Full Metal Alchemist. Mantap jiwa ya. Ngomongin Full Metal Alchemist, ada teori yang baru aja dikuak di episode Gachard ini dan nyambung banget. Berawal dari si Rinekudo yang terlihat bersimpati kepada Atropos ya, dan mikirin terus gitu dan menanyakan info soal Atropos ini ke si Lachesis yang baru pindah kubu. Lachesis aja di situ bilang Rinekudo itu naif ya. Kita juga berharap Atropos ya nggak usah dibawa-bawa lagi lah ya. Apalagi sampai mau dinaungi seperti itu. Cuman ya gimana ya teman-teman ya. Ceritanya ya harus berjalan ke situ gitu ya. Harus ada nilai-nilai kebaikannya yang diberikan sama si protagonis kepada kita para penonton ya. Jadi nggak dijelaskan secara spesifik gimana oleh si Lachesis ya. Pokoknya Atropos itu ya berbeda lagi dengan si Lachesis dan juga si Kloto. Oke, sekarang kita buka teorinya ke cerita penciptaan dari si Three Dark Sister ini. Diceritakan, Gurion itu menciptakan Three Dark Sister ini dengan proses yang sama seperti Gurion itu menciptakan para amalgam dengan ingredients utamanya yang adalah boneka voodoo itu ya. Dijelaskan lebih lanjut kalau ini tuh adalah homunculus, alkimia terlarang untuk menciptakan manusia. Lah, homunculus, Full Metal Alchemist banget dong. Iya guys ya. Dari awal Gachard tayang, Anda udah ada vibe, wah ini Three Dark Sister kayak para homunculus banget ya di FMA ya. Oh ternyata benar guys ya. Dan deskripsinya juga mirip-mirip. Dimana homunculus di Full Metal Alchemist ya manusia buatan juga kan ya. Nah ini juga diceritakan oleh Kloto ke Hotaru ketika itu mereka terjebak di labirin. Kloto nyeritain, gua tuh homunculus katanya ya. Sampai si Hotaru itu kebingungan, apa? Homon? Tapi, emang bisa Gachard menyamai anime god seperti Full Metal Alchemist? Aku preman mall nih. Jadi bagian terakhir, memang kita itu sudah diperkenalkan dengan big boss baru, yaitu Dark King Gigis. Tapi nggak akan langsung nongol dan juga beraksi ya, karena episode berikutnya adalah porsi untuk Kamen Rider Legend dengan form barunya. Dimana di akhir episode ini, setelah kekalahan para pasukan Kashin, anggota dari organisasi 100 lainnya itu datang ke dunia Gachard ini. Dan mereka adalah 3 petinggi 100. Dan masing-masing itu bernama Tasogare, Saigetsu, dan juga Mimei.
Jadi kita bahas lengkap di bahas-bahas minggu depan guys ya. Bagi yang udah lihat post-post Ane di fanpage pagi kemarin ya, mereka itu bakalan bisa berubah jadi rider-rider terdahulu aka Legend Rider. Iya, Ane udah tahu kok aktor-aktornya ini siapa ya. Jadi kita bahas di episode berikutnya ya. Soal bikin pembahasan lagi setelah ini dan juga sebelum episode 33 nanti, coba Ane pikirin dulu guys ya poin-poinnya sebanyak apa. Ini juga nanti ya untuk mempersingkat bahasan minggu depan. Oke, segitu aja untuk pembahasan episode 32 Kamer Gachat ini. Jadi silakan kalian komentar di bawah poin-poin menariknya untuk episode kali ini. Jadi ditunggu episode 33 Kamen Rider Legendary Legend bakalan muncul ya. Udah gak sabar pastinya. Thank you semuanya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys.